Thank you loh Mas Iwet. Sama-sama. Benar. Saya mau denger jawaban dia. Iya. Yang mana yang paling kamu suka? Tas sejalan. Welcome back to Her World, a Chat with. Kali ini ada pengantin baru. Aduh, aneh banget. Vidi dan juga Sheila. Hai. Masih sumbang mendengar kata-kata pengantin. Baru. Jet lag-nya ada ya. Jet lag-nya ada. Ada jet lag gitu ya? Ada lah. Rasanya apa rasanya? Apa rasanya? Rasanya kayak gimana rasanya? Kamu dia tuh nggak pernah ngomong, selalu aku yang jadi jubir tuh di mana-mana. Yang pengen tahu ya? Hmm. Ya kita asumsikan saja bahwa mereka kaget pasti ya ketika bangun pertama kali bersama. Oh nggak usah kayak gitu. Ini keadaan waktu lagi syuting ini sudah 1,5 minggu ya. Tadi pagi aku terbangun dengan istighfar. Karena dia sudah bangun duluan, aku baru bangun terus dia kayak matanya tuh sebenarnya ngatin handphone. Tapi di sini aku tuh ke sini. Dia kok waktu orang aku kaget ada orang astagfirullahaladzim. Pertama, udah aku mandi segala macam, keluar kamar mandi, keluar kamar, dia di depan kamar aku. Pagi-pagi kan aku keluar kamar, dan ada lagi aku astagfirullahaladzim kedua. Kagetnya masih ada. 2 kali lagi hari ini. Kalau dari kamu ada kaget-kaget gitu juga nggak? Atau kayak udah lebih biasa? Aku dari pertama kali udah jadi kayak hari-hari aja sih. Yang diterima dengan lapang dada aja gitu ya? Udah langsung nyaman kayak. Tapi gini, sepengetahuan aku, ini kan sebenarnya comeback ya. Oh, that's a good word tuh ya. Comeback yang jadi, gitu kan? Iya. Ini boleh diceritain nggak sih yang akhirnya memutuskan untuk udahlah emang dia orangnya, itu gimana sih ceritanya? Gimana? Nah iya, jadi aku juga penasaran banget nih. Dilempar lagi. Bener-bener dia nggak mau ngomong apapun, jubir semua interview media apapun aku yang ngomong, kacau. Karena public speakingnya Vidi tuh emang lebih bagus. Masa? Gitu. Kalau ngomong lebih tertata. Wow. Dia terbiasa Aku ngefans banget. menghandle audiens. Iya benar. Kayak kamu nggak di industri ini sayang. Nggak, aku tuh mengagumi banget skill Vidi. Iya, Komunikasinya tuh bagus. Memang banget. itu base-nya relationship kita adalah kita saling kagum satu sama lain, Mas. Jadi waktu kesempatan kali kedua itu datang kembali, memang itu ternyata kita berada di sebuah situasi yang lebih cocok daripada dulu-dulu sebelumnya gitu. Dan kayaknya it's a good thing dulu kita sempat putus beberapa waktu ya. Berapa lama kita? 1,5 tahun lah ya ada ya? 2 tahun? Kayaknya 2 tahunan kali 2 tahunan ya? 2 tahun atau 3 tahun ya? Baik kamu 3 tahun. Dua udah gue yang ini kalau nggak kelar udah Iya. sebenarnya. Soalnya kita tuh walaupun putus, kadang-kadang kita tetap masih berkomunikasi juga gitu, bukan yang kayak bener-bener hilang blok-blokan sosmed itu tuh nggak sama sekali. Kita bener-bener kayak masih berkomunikasi. Jadi 2 tahunan itu putus, bener-bener ngerasanya kita memang mencari jati diri masing-masing di jalannya masing-masing. Saat bertemu kembali frekuensinya jauh lebih cocok daripada yang pacaran pertamanya. Iya, jauh banget. Bagus banget jawabannya, makanya aku tuh seneng banget dengerin Vidi ngomong tuh. Lempar terus. Yuk boleh Mas Iwet pertanyaannya abis ini mungkin bisa ditujukan kepada Sheila dan Aisyah ya. Ya, ini aku juga pengen tanya sama kamu gini ya. Tadi tuh juga aku baru bahas gitu sama teman-teman aku mengenai masalah kriteria pasangan ideal. Biasanya kan orang tuh punya kriteria pasangan gitu ya. Apakah mungkin dari looknya atau mungkin karakter gitu. Kalau kamu, aku ke kamu ya. Yes. Yes. Oh, no way out. So, is he the one yang benar-benar emang secara karakter tuh emang bener-bener emang yang kamu suka, yang kamu mimpiin dari kecil? Kalau aku tuh dari dulu Aku juga pengen tahu sebenarnya naksir duluan siapa. Coba aku pengen tahu. Iya. Jadi gimana ceritanya? Kalau aku tuh seneng banget sama cowok yang baik, sayang sama Kamu aku tonjoknya gini. Mas Iwet, gini nih. Nggak gini. Jawaban dia dari tahun 2016 sampai sekarang. Enggak, coba. Ada TikToknya Mas Iwet. Iya. Ada kompilasi TikTok di mana jawabannya cuma 2. Satu. Karena dia orangnya baik, sama saya orang tua. Boleh nggak? Sebagai orang dari industri kreatif dikit jawaban lo.
Gila, ini ngeri banget ya. Ini bener-bener ada satu bintang yang tadi disebutin gitu ya, bukan Aries, bukan Libra, bukan Aquarius, bukan Leo, bukan ya, tapi bintang Ribut. Nih, ada di dia. Kemarin dibacain sama orang Feng Shui. sampai ada ya? Ada. Sampai di Feng Shui itu ada satu Ada. kategori baru. Ada. Kita- Ribut, kita bintang pisah mainannya sama udah bukan bintang. astrologi. Udah. Kita next level, Mas. Coba. Yuk, coba. kreatif yuk. Jangan bikin orang-orang TikTok itu bikin tambahan kompilasi lagi jawaban kamu di sini, ngerti gak? Coba. Ini sebenarnya memang jawabannya sering banget aku taruh di mana-mana, tapi emang karena benar, aku tuh emang carinya pasti yang baik ya, karena siapa sih yang kriteria cowok idamannya kayaknya maunya yang nggak baik gitu kan, nggak mungkin. Yang love language-nya physical attack kan nggak mungkin. Iya, Nggak mungkin. nggak Jadi ada. pasti kriteria yang pertama baik. Kedua sayang sama orang tua. Oke. Nggak, Kalau ini itu bener. terbukti Terbukti, banget. ha-ha. Iya, iya, iya. Karena Amin. memang Baik ya baik, iya baik juga sih, bener Vidi baik. Iya, benar. Thank you ya Mas Iwet, makasih. Divalidasi. Nggak, karena aku tuh emang aku anaknya lumayan keluarga banget gitu. Jadi aku juga nyari pasangan yang sayang sama keluarganya supaya dia juga bisa belajar sayang sama keluarga aku juga gitu. Jadi walaupun kayak sekarang kita udah menikah, tapi hubungan aku sama keluarga aku nggak terputus gitu, karena Vidi juga bisa masuk ke keluarga aku Iya, gitu. iya. Tapi kalau karakter fisik gitu ada nggak sih sebenarnya? Kalau karakter fisik sih enggak ya, dari dulu kayaknya aku kalau suka sama orang karakter fisiknya selalu beda-beda. Nggak ada benang merah. Nggak sama ada benang sekali. merah. Oh iya. Sama sekali. Aku yang pengen aku tahu ya dia lagi. Iya, makasih. Aku senang banget sama interview ini. Suka banget. Waktu itu kan kalian ketemu pertama kali adalah di musikal itu? Stereo. Stereo. Iya. Ya. Yang bikin kamu misalnya gini ya, ada orang yang di satu set gitu ya. Apa namanya? Cinta lokasi. Cinlok ya. Ya, cinlok gitu. Tapi yang bikin kamu gini, apakah misalnya gini, Vidi yang bikin move duluan, atau kamu yang udah lirik-lirik, ya pasti kamu juga udah tahu dia waktu itu gitu kan, oh ini dia nih namanya Iya, karena kan Vidi. siapa yang nggak tahu Vidi Aldiano ya ampun. Nuansa Aku bening apa ngefans gimana banget. gitu ya kan. Ini. Gak usah nyanyiin boleh gak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yuk, elegansi. Bubar ini semua. Aku capek banget Mas, semua interview kita masuk TikTok terus kayak TikToknya tuh yang kayak orang-orang tuh bikin kayak kok jadi komedi gitu loh. Padahal kan kita image-nya maunya dibangunnya tuh ya Enggak sih. Mulai dari lamaran kalian juga udah. Mas Iwet aja udah nyerah sama kita, sayang. Jadi udahlah, saya terima aja, saya embrace Baiklah, aja. baik. Apa waktu itu kamu melihatnya dia seperti apa? Waktu itu awalnya gimana ya? Aku juga rada lupa. Memori hilang kamu 2015 itu. Somehow ya, aku ngerasa yang bikin move duluan kamu. Oh ya? Enggak tahu. Enggak tahu. Aku ngerasanya gitu aja. Bener apa enggak? Apa Sebenarnya misalnya kamu lempar-lempar pandangan gitu sebuang-buang muka lagi. Coba gimana tuh? Terus videonya kayak kok gue diliatin. takut. Diam-diam aku udah merencanakan ini semuanya. Sebelum masuk Sebuah konspirasi. Jawab dong. Oh iya, serius. Iya, makanya jawab dong. Aku juga penasaran soalnya nih. Ini mau jawab. Enggak. Sebuah interview yang aneh. Iya kan? Semua begini, kebayang gak lo hidup sama dia? Gimana kalau kita main tebak-tebakan? Jawab. Aku pengen tahu jawabannya. Oh iya, sabar dong, tenang dong. Kalau aku sih sebenarnya, jadi aku tuh tipe orang yang kalau misalnya di lokasi tuh, apalagi di lokasi baru, itu aku pendiam banget. Dan aku juga emang nggak tipe orang yang nggak berani ngajak orang ngomong duluan gitu, karena biasanya pembicaraan tuh cuma berhenti, oh ya nama siapa, iya tinggal di mana, terus udah selesai gitu, nggak tahu lagi mau cari topiknya gimana. Jadi bener kan? Bener. Jadi waktu di lokasi tuh sebenarnya aku lebih banyak baca buku sambil dengar musik gitu. Tapi memang karena Vidi kan orangnya friendly banget ya. Iya, aku setuju. Semua diajak ngobrol. Iya. Terus Iya, habis itu? jadi yang awal ngajak ngobrol pasti kemungkinan besar Vidi. Oke. Aku kurang begitu ingat, tapi aku cukup yakin. Kamu nggak ada memori awal sama aku. Aku inget kita, kamu minta nomor aku, terus kita jalan-jalan sama anak-anak stereo makan malam, habis syuting. Di Jepang. Di restoran Blok M. Jepang. Iya, bener. Itu memori aku yang paling It's true. bener ya. Oke. Nah, pertanyaannya waktu itu adalah
kamu minta nomornya Sheila itu memang dalam rangka itu maksudnya dalam rangka suka atau emang kayak ya udah aku pengen punya nomor semua aja? Oh, jujur karena suka. Nggak, karena gini, jadi aku tuh sama Sheila tuh ada ketemu di Musical Stereo itu, aku tuh season 1, jadi aku tuh udah duluan, dia masuk season 2. Enggak, aku season 1. Oh, kamu season 1 akhir, gantiin ada salah satu pemeran yang keluar, harusnya dia salah satu menggantikannya. Terus ya udah, maksudnya dengan cast yang tadinya itu aja, masuk ada orang muka baru, cuman duduk lagi dengerin ini headphone, baca buku, penasaran siapa nih gitu. Dulu jujur, mau diseruduk. Nah jujur dulu saingan aku, ada yang suka lagi temen aku, namanya Dikta. Tapi Dikta itu sama semua cewek suka. Gue bilang sama dia, lu semuanya udah ya, yang ini gua gitu. Itu jahat banget lu pembunuhan karakter. Parah banget. Gini. Parah banget. Dikta nggak pernah salah. Tapi Dikta akhirnya gue kenalin sama sahabat gue. Jadi fair, jadi udah dia dapet tuh. Itu soalnya itu obrolan itu aku masih ingat banget, itu yang kita pertama kali jalan di Blok M itu, kita ada Dikta segala macam juga. Si Sheila jalan duluan, di belakang aku sama Dikta bilang, bro, yang ini gue bilang gitu tuh ada banget soalnya Dikta kalimat itu ada bener. Ada banget. Aku masih inget pandangannya situ, ada bangunannya, aku masih inget tepatnya di mana, aku masih inget banget. Oke. Nah, aku jalan dulu sama siapa? Ya sama cewek-cewek di depan. Iya, Jadi kita cuma bagi dua gitu. Kita mau karaoke waktu itu enggak? Oh iya. Karaoke yang aneh itu tuh tempatnya. Oh iya. Iya. Oke, boleh kembali lagi. Boleh. Lupa dia semua, amnesia dia. Gue inget semua. Oke, terus abis itu ketika Phoebe menyatakan kamu iyain, waktu itu pertimbangannya apa? Kayak ya udah deh, lumayan juga. Waktu kita akhirnya jadian itu kamu udah nggak di stereo ya? Udah nggak. Aku deketinnya lama. Aku deketinnya kayak 6 bulanan gitu. Aku udah kelar dari stereo. Jadi kita malah deketnya lagi setelah aku udah nggak di sana. Aku masih di situ. Dia cabut duluan. Iya. Terus akhirnya udah pacaran. Oke lah. Gitu akhirnya setelah karena setelah dia udah pisah dari stereo, kita masih sering ketemu segala macam. Terus ngobrolnya juga seru gitu. Jadi ya waktu itu sih ya kayak ya boleh gitu. Thank you. Jawaban semua dari keadaan ya boleh. Iya boleh, nggak apa-apa. Iya. Ya boleh. Ya boleh. Tapi dia aslinya emang selawak ini. Aku sih orangnya serius bukan banget. saya nggak nanya kamu, ini yang jawab sekarang. Kamu langsung membela diri ya? Tolong. Ini saya nanya sama dia sekarang. Mata saya ke dia, bukan ke Anda. Aku terpanggil. Untuk meluruskan. Langsung mau klarifikasi. Dia selawak itu aslinya. Harusnya sih enggak ya? Iya, enggak. Tapi ternyata saat kita berdua berdinamika, kok kesana arahnya tuh aku juga nggak tahu gitu. Tapi nggak, yang jelas frekuensi kita ternyata nyambung. Aku pikir dia kan orangnya yang kayak introvert yang kayak kelasnya di mana gitu. Ternyata anak senja. Iya, tapi dari selera soalnya dia sama aku tuh beda banget. Dia kiri banget, aku kanan banget. Dalam artian apa maksudnya? Banyak musik, mungkin dulu berpakaian. Pokoknya selera-seleranya yang beda banget. Ilmu pengetahuannya tuh beda deh pokoknya. Contoh musik tuh, dari musik dulu deh. Karena kan kalian sama-sama musikalitasnya menurut aku oke lah gitu ya. Ya. Kalau gini, perbandingan paling ini ya. Aku SMP tuh aku dengerinnya lebih ke Glenn Fredly, Craig David, Jason Mraz, Malik and the Essentials. Pokoknya yang kayak pop total. Iya. Nah, coba. Apa? Gila gue deg-degan. Limp Bizkit. Apa ya? Slipknot. Limp Bizkit. Beneran? BMTH, Sausin. Sausin. Serius? Iya. Oh wow. Terus tapi enggak, itu bukan ternyata ya sampai sekarang masih suka juga. Iya, kamu jangan sosok kayak sekarang aku udah enggak masih. Oh iya. Iya. Nah, ini gini. Sebentar, ini menarik. Biasanya stereotipnya orang-orang yang suka musik-musik seperti itu, ketika melihat orang-orang seperti saya, pop banget kan kayak jijik ya. Bukan jijik lah ya, kita halusin dikit lah ya, kayak ya gini aja gitu. Tapi kan saya di industri ini juga, Pak. Kalau misalnya dia cuma gitu aja kan dari awal dia kayak, gitu gak sih? Iya, makanya. Ini yang bikin kamu sampai akhirnya, aduh jawab balik lagi ya, ya karena dia baik dan dia sayang sama orang tua. Wow, Anda sudah bisa memforecast jawaban dia. Ya. Nggak, tapi beneran loh, pasti ada yang bikin kamu kagum dari dia. Ada banget. Selain baik dan sama orang tua dan baik.
Nggak gini, pertama aku tuh dengerin, maksudnya aku dengerin yang tadi, tapi sebenarnya aku banyak dengerin hal lain juga sih gitu. Jadi nggak cuma itu aja. Aku cukup banyak dengerin hal-hal random. Jadi yang Vidi dengerin aku juga dengerin sebenarnya. Betul. Kamu tahu juga. Tahu juga, tapi dia lebih luas dan aja suka ya. juga. Oke. Dan kalau Vidi itu buat aku suka karya-karyanya karena apa ya buat Lo ngadep sana. Ini lagi serius jadi bagus Iya, jawabannya. ini bagus Iya, banget. gue lagi nunggu. Bagus Udah. banget. Ya terusin. Tolong jangan Aku terlalu jarang dipuji secara Iya, langsung live gini ya. Iya, Terus. jangan terlalu bangga ya. Nggak apa-apa. Karyanya. Aku suka banget karena aku ngelihat Vidi tuh dari awal kita ketemu, terus dia ngeluarin album, ngeluarin single, selalu ada ada pertumbuhannya gitu, ada perkembangannya, ada selalu hal-hal baru yang dia coba lakukan gitu. Jadi nggak main di safe zone. Iya. Lu muji-muji sendiri, ngececein sendiri. Apa konsep lu? Aneh. Karena aku setuju sama kamu. Dia perkembangannya kelihatan, progresnya kelihatan sekali. Thank you loh, Mas Iwan. Sama-sama. Benar, Saya benar. mau denger jawaban dia. Iya. Yang mana yang paling kamu suka? Tas sejalan. Ada apa ya? Ya, inilah sebuah candaan Mas Iwet, dapur. tak sejalan itu, aku mau menjelaskan bencana dapur kita. Silakan. Itu adalah lagu yang aku tulis untuk dirinya saat kita putus. Oh gitu sebenarnya. Ya. Yang itu terinspirasi Inspirasi dari dari- Lion King. Lion King. Iya kan, waktu itu kamu bukannya promo cerita itu sama aku. Oh, Broadway musical. musical. Iya benar. Iya. Benar. Oh, that's explain. Ah, Lagu itu deep banget menurut aku. iya. Makanya aku tuh suka banget. Tapi kan sekarang sejalan, udahlah, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Loh, kan namanya selera nggak bisa Tapi kita video klipnya hentikan bagus. begitu saja. Lagunya bagus tapi. Lagunya bagus banget, video Biar klipnya ini juga ngomong bagus. sendiri. Kameranya ngomong sendiri. Ini bagus Oke, ya. tak Iya. sejalan kamu suka banget. Tas Karena sejalan itu aku sebenarnya suka cerita banget. tentang kalian. Ternyata akhirnya sejalan. Ya, Iya. akhirnya. Dan kemudian akhirnya keluar dengan single yang sekarang ini. Iya. Ceritain dong, Fit. Nah, halus banget kayak penyiar. Lama banget, Fit. Iya, Gampang aja. iya benar. Iya, jadi akhirnya gara-gara terakhir lagu pertama dan terakhir yang aku terus buat Sheila sebelum ini semuanya itu adalah tak sejalan. I feel like I need to redeem myself gitu loh. Nggak masa lagu untuk orang yang akhirnya aku akan menjalani hidup aku bersama dia selamanya, masa lagunya itu iya ya dong. kan kan sudah berubah. Iya, Karena betul. dunia berubah, orang berubah. Iya. Gitu, right? Gitu. Oh iya, tenang dong, nggak usah pakai Tenang, emosi. Aku klarifikasi aja. Apa Gitu. yang kamu tuangkan di lagu itu? Tentang Sebenarnya- dia atau ini kayak janjinya kamu buat Sheila? Both sebenarnya, karena itu adalah lagu yang aku bikin untuk vow pernikahan aku sama dia di 15 Januari kemarin gitu. Jadi memang lagu ini aku bikin untuk menceritakan sedikit perjalanan aku awalnya, yang awalnya mungkin ya banyak aku melawan keraguan, banyak aku jatuh bangun dalam mencari kekosongan hati gitu. Ya mencari feeling untuk kekosongan hati aku gitu, dan aku akhirnya berhenti saat itu ketemu dia, yaitu yang tadi aku bilang pertama kali hari pertama di stereo di daerah Cibubur situ ya. Kamu lagi duduk pakai headphone baca buku. Aku masih ingat banget itu. Jadi aku ada satu lirik yang aku bilang kayak aku berhenti dan menghampiri senyummu yang mengubah hidupku, karena pertama kali kasih tahu dong kayak apa lagunya yang pas lirik itu. aku bilang kayak dan aku berhenti dan menghampiri senyummu yang merubah hidupku. Gitu. Habis itu baru aku bilang Dara. Habis itu the whole vow aku pinginnya gitu. Karena aku masih ingat pertama kali aku lihat dia senyum. Tapi habis itu balik baca buku, balik baca buku lagi. Gagap, dia gagap. Itu pasti akan jadi video TikTok. Kayak aduh. Gagap. Karena lucu aja buat aku reminiscing old memories yang dia lupa, ya kan? Pasti Enggak, aku ingat. nggak ada kamu inget apa. Pokoknya aku say hi, dia cuma kayak senyum dong, karena dia pakai headphone. Aku yakin dia nggak dengerin aku juga. Habis senyum dia balik buku lagi, ya aku nggak ngerasa nggak penting-penting amat. Tapi aku inget hari itu kayak cewek siapa nih gitu. Ya ampun, lucu banget gitu ya.
Mainlah dikit. Gusti, ya Allah Tuhan. Apa sih rasanya dibikinin lagu kayak gitu? Nah, rasanya apa sih? Karena aku tuh perdana nyanyiin lagu ini tuh 15 Januari waktu hari aku nikah sama dia. Dia nggak tahu apa-apa. Dan itu kan tipikalnya gitu ya, dilamar ya boleh. Dinyanyiin lagu gue pengen tahu. Nah, gitu, coba. rasanya. Seneng banget, happy, bener-bener Ya Allah, ngerasa. Gusti. Jawaban template nggak sih Mas Iwat? Iya. Kayak jawaban yang kayak Kalau ditanya ya jadi iya, seneng lah. seneng. Kayak nggak ada Oh, ya, masa- ketulusannya gitu loh. Nggak kan, masa dibikinin lagu nggak seneng kan nggak mungkin. Jawabannya nggak mungkin, nggak seneng gitu kan nggak Nggak mungkin. mungkin. Jadi senang. Seneng banget, happy, bahagia. Bagus nggak? Senang, happy, bahagia satu rasa yang sama. Iya, ada nggak rasa yang lain? Nah, mungkin. Membuncah. Sebuah pilihan kata yang absurd. Membuncah apaan? Ini kegembiraan membuncah gitu. Aku Nggak tahu membuncah. Baca tweet kayak gini. membuncah. Ya. Udah biarin aja. Tapi this is what I like about her. She's very resourceful. Iya. Banyak sekali ilmu yang penting dan tidak penting yang ada di kepalanya dia. Seperti barusan ada kalimat membuncah. Ampun, nanti Astaga. aku beliin KBBI ya. 29 Maret. 29 Maret. Tapi kamu emang sesayang itu kayaknya sama dia ya. Sayang ya. Apa? Ya. Ya boleh. Iya, iya. Nah, kalau tidak sayang tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin menikah. Nah, sekarang gini. Ini buat pelajaran buat aku juga gitu ya. Karena aku kan belum menikah gitu ya. Yang akhirnya memutuskan untuk she's the one, he is the one. Itu waktu itu apa? Vidi dulu deh. Biar dia nanti bisa nyontek gitu. Oke. Makasih ya, Mas. Ya tadi yang aku bilang kita sempat break tapi kita nggak lose contact and nggak tahu ya. Iya during the break juga aku pernah sama orang-orang lain juga. Dia It pun was 2 years ago bukan sih, Fit? iya 2 years ago. Iya kan? Iya. Iya. Baru balikannya kita 2019 akhir lah ya. Yes. Akhir tahun tepatnya 31 Desember tuh pertama kali kita punya omongan untuk kayak Balik lagi. balikan gitu. Walaupun balikannya Itu masih waktu habis kita ketemu di Singapura bukan sih? iya. Iya benar Mas Iwan. Kan aku di Singapura kita kan aku operasi ya. Nah nggak lama dari situ Iya. balikan. Oke, lanjut. Terus Iya benar. Jadi balikan. balikannya karena itu aku ngerasa aku udah sama beberapa orang, dia pun sempat dideketin sama beberapa orang pun ujung-ujungnya rasanya rumah yang dalam hati yang bener-bener kayak ngerasa apa ya, aku bisa menjadi aku yang tanpa ada citra dan jaga image karena being in this kind of industry itu kita udah terbiasa untuk selalu jaga image segala macam dan itu tiring, capek gitu. Terkadang kita lupa untuk bisa menjadi diri kita sendiri di kehidupan nyata gitu. Jadi it's very comforting untuk bisa menemukan orang yang aku bisa menjadi bener-bener completely myself tanpa ada fasad-fasad yang A, B, C, D, E itu tuh sangat kamu waktu itu ya yang 9 persona. persona. Masih ingat lu ingat semua ya? Aku agak lumayan ini loh. Wow, agak touch loh. Iya. So, Terus? exactly. Album persona itu kan kayak I created a lot of facade gitu dan and I'm still sebenarnya untuk create those kind of facades. Nah, tapi itu aku bilang kayak it's very comforting to find a person yang I'm kayak yang comfortable aku menjadi diri aku sendiri gitu dan I feel dari semua pertemanan aku yang banyak itu gak banyak yang aku bisa menjadi diri aku sendiri. Apalagi yang aku ngerasa we have a romantic emotions gitu. Sudah bikin nangis kan? Nggak, tapi itu bener loh karena kalau udah nemuin rumah itu home, itu lo nggak akan bisa kemana-mana karena ya lo akan kembali lagi ke situ gitu kan ya? Iya, itu. Oke, that was deep. Dan itu rasanya kapan merasakan itu, Fit? Ya itu akhir tahun itu ya, dari akhir tahun itu kayak kita lumayan setelah itu intens banget. Komunikasi jadi beda dari sebelumnya. Acceptance-nya tuh juga level of acceptance-nya tiba-tiba jadi upgrade-nya banget. Jadi ya udah jadi kayak kita udah sangat amat menelanjangi diri sendiri tanda kutip dari hal dari our own insecurities segala macam match di situ. Aku ngerasa aku bisa, at least dari sisi aku ya, aku ngerasa aku sangat amat bisa diterima gitu. Itu buat aku sulit sekali untuk bisa menemukan orang yang setuju banget, apalagi dengan konteks yang kamu ceritain tadi, mesti jaga image, mesti banyak yang
dibikin gitu kan ya. Ketika kamu akhirnya bisa merasa punya rumah tuh, wow, it's precious. Kalau kamu apa? Please jangan awas. Please jangan awas. Iya enggak. Aku lagi serius banget. Gak bisa Aku lagi nahan nih. Aku pingin sekali aja Sheila Dara jawabannya tuh bener-bener. Iya. Ini aku mau mengeluarkan jawaban berbobot loh. Kamu dengerin ya. Aku dengerin. Siap bos. Enggak, tapi kalau buat aku sih sebenarnya aku tuh orang yang cukup jarang open up kan gitu. Jadi aku ngerasa sama Vidi, aku banyak belajar untuk mengumpulkan keberanian untuk akhirnya mengkomunikasikan apa yang aku rasakan gitu. Terus aku juga ngerasa aku banyak sama Vidi tuh, ini hubungan dimana aku dan kita berdua sebenarnya kita bisa ngobrol, terus kita cari apa yang bikin kita nggak nyaman gitu. Dan setelah itu kita berusaha untuk jadi lebih baik lagi gitu, overcome the obstacles. Jadi menurut aku sih ini jadi hubungan yang patut untuk diperjuangkan gitu. Sehat, karena ketika ada masalah bukan menjadi sebuah problem yang menjadi berlarut-larut, karena dikomunikasikan dan solve. Dan selalu solve up. Kalau nggak solve pun, ya itu kadang-kadang kayak kita udah, oh kondisinya seperti ini nih, ya udah nggak apa-apa. Kata-kata nggak apa-apa atau yang kayak oh ya udah. Itu tuh sebenarnya terdengar simpel, tapi karena lu menerima, itu tuh yang kayak itu hebatnya di situ. Makanya kenapa aku ngerasa sama Sheila dari hari ke hari tuh kita hubungannya makin erat, karena ya udah, aku tuh ngerasa aku adalah orang yang banyak sekali kekurangannya gitu. Dan dia stay gitu. It's not easy gitu tuh. I feel like aku aja sadar aku orangnya not easy gitu. And I feel like I'm a very difficult person to be with gitu sebenarnya. And the fact that she stays over the hardest time in my life gitu ya. Itu buat aku tuh it's kayak wah, itu sih rasanya nggak bisa kebeli dari siapapun gitu. Waktu akhir kamu memutuskan untuk melamar Sheila, itu apa yang apakah misalnya gini, dari kan 2019 akhir ya waktu itu ya? 2019 akhir balikannya? Iya balikan. Terus kan ya itu ada hampir 2 tahun lah, 1,5 tahunan lah ya menuju ke sini. Sampai kamu berpikir bahwa udah deh gue nikah aja nih sama dia. Sebenarnya dari momen pertama sih kita mau balikan karena tujuannya udah berbeda. Dulu tuh mungkin kita berbeda jalan. Beda jalannya di mana mungkin Sheila mau menikah, dulu aku belum mau menikah gitu. Tapi pada saat ketemu itu wah, itu mindset aku sih lebih Sheila tetap dengan pendiriannya yang di situ dan aku menuju ke sana gitu. Jadi makanya aku ngerasa frekuensi kita jadi apa ya, jadi ketemu gitu, jadi nyambung gitu. Jadi memang kayaknya Tuhan mempertemukan kita dengan kedewasaan yang baru, dengan kita yang baru juga gitu di momen itu gitu. Jadi memang jodohnya bukan dulu waktu pertama kali kita ketemu, tapi memang kemarin yang kita kedua kalinya itu. Aku mau nanya sekarang, katanya gini, ketika kita berdoa kan katanya harus sangat spesifik, terutama untuk masalah pasangan, jodoh gitu ya. Sheila pernah nggak sih berdoa yang bener-bener ternyata dijawabnya Vidi, dan mungkin kamu nggak sadar gitu ya, kamu ngucap gue pengen punya pasangan hidup, suami yang ABCD, EFGH gitu ya, tiba-tiba jreng dapatnya dia, kamu setelah kamu pikir ya juga ya ini jawaban dari doa gue gitu. Sebenarnya aduh, aku takut banget aku dimarahin karena kriterianya kan cuma 2 itu ya. Nah, kan akhirnya kebuka. Nggak, kan cuma kayak baik nggak saya orang tua doang. Jadi sebenarnya ya 85% populasi di Indonesia yang berjiwa timur ini ya agak seperti itu gitu. Jadi aku kompetisinya banyak. Ya. Tapi apa? Kamu pasti ada dong doa kayak gitu. Kalau doa sih sebenarnya aku tuh benar-benar aku bukan tipe yang berdoa spesifik sebenarnya. Dan kalau jodoh juga aku lebih berdoa ya kalau misalnya memang sudah waktunya ya aku minta didekatkan. Kalau misalnya ternyata aku masih harus memperbaiki diri aku sendiri ya nggak apa-apa, beri aku waktu aja gitu. Jadi lebih ke sana sih kalau aku dulu doanya, dan ternyata didekatkan sama Vidi gitu. Jadi aku ngerasa ya mungkin ini waktu yang tepat, aku ditemukan dengan orang yang tepat yang juga bisa menghandle aku saat lagi
menyenangkan dan tidak menyenangkan. Jadi ya oke ya boleh. Tahan sebentar Bapak Vidi, saya mau nanya lagi sama dia. Kondisi menyenangkan dan tidak menyenangkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan tuh kayak apa misalnya? Ini kalau kayak gini kan menyenangkan nih. Masa sih? Aku merasa aku cukup bikin emosi. Iya loh. Tapi ini sih lucu ya, kayak gemes-gemes gimana gitu. Gemes. Apa contohnya yang part tidak menyenangkan tuh apa? Kalau tadi Vidi udah bilang he is hard to be with sebenarnya. Part tidak menyenangkannya mungkin karena aku dari dulu terbiasa kalau ada masalah lebih suka mendem sendiri gitu. Jadi mungkin ada saat-saat dimana dia juga harus mikir lebih keras, nih orang sebenarnya kenapa sih gitu. Mungkin ada masa-masa seperti itu. Dia diem aja kalau lagi sebel, lagi marah gitu. Jadi ya awal-awalnya malah lebih parah lagi, kita nggak pernah berantem awal-awalnya karena kalau misalnya dia bete atau apa ya udah diem aja sendiri. Dan bukan nggak, kalau cewek-cewek pada umumnya kan awal pacaran kalau berantem tuh ngomong gitu. Atau nggak betenya kelihatan gitu. Kalau dia kan aktris, ya. jadi agak lumayan kayak ini kenapa ya? Iya, nggak tahu. Sampai ujung-ujung nih aku udah lumayan terbuka segala macam. Aku udah kayak ngerasa dia akan ngomong atau menunjukkan kalau misalnya dia tidak enak gitu ya. Udah saking aku ngerasa kayak aku bisa mempunyai sensitivity bahwa kalau misalnya dia kenapa aku tahu gitu. Ada satu momen kita baru pulang belanja dari Grand Lucky yang di SCBD. Itu kan gede banget tempatnya. Udah di mobil. Dia diem memandangin awan terus mukanya bete. Aku kayak anjir, what did I do? Salah apa? Gue udah kayak overthinking karena dia kan menunjukkan mukanya nggak enak. Nanya, kamu kenapa? Aku ngapain gitu? Something like that. Aku ngerasa aku salah gitu. Terus kayak, hah? Kenapa? Enggak, aku cuma ngeliatin awan. Kenapa kau mukanya kayak gitu? Aku capek. Tadi di Grand Lucky aku muterin satu soalan itu buat aku tuh olahraga. Jadi dia kecapean aja gara-gara belanja di Grand Lucky yang gede banget. Menurut dia. Menurut gua sih lo olahraga. Kan gua jadi kayak lo bete. Dia cuma lelah karena dia baru kardio. Iya. Di supermarket. Udah itu dong. Kan capek itu relatif, jauh itu relatif. Standar orang itu berbeda-beda. Iya. Itu nenek-nenek banyak yang belanja di sana bye-bye aja pulang. Lu belum nenek-nenek. Lo iya, standar aku dan nenek-nenek yang biasa belanja di sana tuh berbeda. Dijawab terus. Ya. Tapi kurang lebih hal-hal seperti itu. Berarti kamu tuh benar-benar tertutup sekali sebenarnya. Sebenarnya lumayan sih. Sama aku tuh sebenarnya apa ya? Mungkin aku tuh agak sedikit temperamental gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya jadi beneran fit. Jadi kadang-kadang ada apa ya? Mungkin ada saat-saat dimana aku ngomongnya jadi nadanya agak naik. Tapi biasanya aku langsung sadar terus langsung kayak gitu. Dilawakin lagi. Enggak sih. Enggak dilawakin sih. Tapi lebih di kayak jangan setinggi tuh pitch-nya gitu. Tapi Vidi cukup memaklumi sih. Pernah kejadian kayak gitu? Ya pernah. Tapi nggak sering. Tapi karena nggak sering, jadi deg-degan. banget. Karena kalau misalnya kayak gitu kayak anjir, kenapa nih? Gitu. Pasti lagi kenapa nih gitu. Oh iya. Oke. Kadang-kadang masalahnya bukan masalah-masalah yang sebenarnya harus diperdebatkan segitunya, tapi kayak gitu. Pasti lagi ada kenapa gitu. So, itu lumayan momen-momen yang tidak menyenangkan dari kamu dan Vidi ternyata bisa handle itu. Kalau kamu sendiri? Selain aku sih tipenya tuh dua ya. Baik sama sayang orang tua. Template aku. Kalau kamu apa? Doa yang mungkin pernah kamu ucapin terus ternyata kejawab nih. Itu. Jadi aku tuh pertama ada konversasi untuk kita mau balikan tuh 31 Desember 2019. Itu aku beberapa minggu setelah aku ketemu Mas Iwet di Singapura, bisa kooperasi juga. Nah, itu aku nggak langsung dikasih jawaban. Jadi kita masih ada kayak obrolan lagi. Sampai akhirnya aku Januari akhir tuh aku umroh. Dan aku bener-bener kayak ngerasa, soalnya aku kondisinya bukan aku minta jawaban, aku lebih kayak this is who I am.
kamu mau sama aku apa enggak, dengan kondisi aku ya, aku sakit lah segala macam gitu-gitu. Pokoknya intinya aku udah dengan kondisi, aku udah bilang kondisi aku tuh A B C D E F G lah. Kalau kamu mau sama aku kita ngobrol, kalau enggak apa-apa juga. Yang penting aku udah kasih tahu aku mau sama kamu, komit gitu. Dia nggak ngasih jawaban langsung. Aku umroh, berdoa dong sama mama, dan satu doa yang paling aku ucapkan setiap hari adalah itu. Kalau misalnya memang dia jodoh aku, tolong dideketin. Kalau misalnya enggak ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang itu, tolong kasih aku signs, either dia jawab langsung atau misalnya dia bilang enggak segala macam, apapun itu, pokoknya fokusnya cuma dia doang gitu, dia doa aku gitu. Dan nggak lama dari pulang umroh tuh ya udah akhirnya kita ngobrol udah kayak ngobrol ini ya, tanda tangan kontrak artis manajemen baru gitu. Pokoknya bener-bener kayak oke, kita gini, tapi aku mau kamu gini, aku maunya gini segala macam. Jadi memang balikannya tuh ada bukan terms and condition. TNC-nya ada. Sumpah. Iya, ada TNC. Soalnya kita berdua emang kalau misalnya kita mau lanjut, kita nggak mungkin yang main-main gitu. Maksudnya emang ini goals-nya second chance gitu. Goals-nya memang ya untuk kita bisa berbagi hidup bersama sampai sepanjang yang kita mampu gitu. Jadi ya udah, akhirnya TNC-nya udah diomongin, ya udah akhirnya at the end of the day rasanya tuh waktu balikan tuh bukan happy tapi beban. Karena ini serius, in a good way, beban in a good way, karena ini serius. Jadi apapun yang kita mulai dari hari itu sampai nanti itu ya kita memang masalah apapun kita hadapin, karena bukan memutuskan tapi kita hadapin berdua gitu. Udah deh, dari situ rasanya dengan semua jawaban dia yang di luar ekspektasi aku, hari itu kita ketemu jadinya diskusi ya, maksudnya ya, diskusi kontrak ya. Itu menurut aku jawaban keras dari Tuhan sih. Jadi aku ngerasa oh ya, she's the one gitu. Wow, oke. Ini obrolan sangat berbeda sekali di Her World at Chatwit kali ini. Kayak kita nggak pernah ngomongin ini kemana ya sayang. Ini kayak the first time kita ngomongin kayak gini. Iya. Bisa aja lu. Nah bener. Karena ya, aku sama Sheila tuh nggak pernah mau di interview beginian selama kita pacaran. Masa? Nggak pernah. Nggak. It's okay. Emang kadang-kadang suka kayak gitu. Iya. Ya gitu. Terima kasih banyak udah cerita kalau gitu ke Her World at Chatwit. Ke Mas Iwet sih sebenarnya ceritanya. Ada kamera. Iya. Cuma ada kamera ya kebetulan ya. Ada kamera. I'm very happy for you. Thank you. Ya, congratulations sekali lagi. Selamat. Nggak sabar untuk nanti melihat karya kalian juga. Thank you. Karya S and Your Babies. Aduh. Pertanyaan soal kapan punya anak nggak akan gue tanya, karena itu pertanyaan yang basi sekali. Iya. Kan rencananya kan nggak usah lah. Itu terserah kalian. Tapi yang jelas tetap berkarya. We're looking forward gitu ya. And congratulations. You're very lucky and you are also very lucky. Very happy for you. Thank you very much sekali lagi ya. Thank you Mas Iwet. Congratulations. Thank you. Bye.